Akhirnya saya mencoba menelusuri. Alhamdulillah saya mendapat kemudahan bisa ketemu dengan Bang Tonin. Ya saya ceritakan apa adanya bahwa Pak Sucitno bin Sukirno adalah sudah sepuh, tidak punya dana, tetapi lagi memperjuangkan kebenaran dan keadilannya yang sampai saat ini belum jelas. Alhamdulillah Bang Tonin dengan sukarela membantu beliau karena memang sudah selayaknya dibantu sehubungan beliau punya data yang lengkap, dan bahkan saya sendiri pernah menanyakan ke BPN, urutannya saya anggap jelas. Demikian. Saudara tahu ada laporan polisi yang diajukan oleh Sukirno itu? Saya paham karena beliau cerita ke saya mulai dari itu kurang lebih Bapak Sucitno itu melaporkan tahun 2014-an. Oh, 2014. Kurang lebih tahun 2014-an. Tahu dari laporan polisinya? Paham. Mengenai apa? Mengenai penyerobotan tanah. Oleh siapa? Oleh seseorang yang mengaku namanya Suyitno Sukirno yang sudah meninggal, padahal beliau merasa masih eksis, tidak meninggal. Akhirnya dilaporkanlah beliau. Sukirno. Yang melaporkan adalah Pak Sucitno kepada ahli warisnya. Yang terlapor siapa? Yang terlapor ahli warisnya namanya itu Ibu Indra, Ibu Irma, Ibu Timur, Bapak Timur dengan Ibu Mirna. Pernah melihat laporannya itu? Saya pernah melihat laporannya. Laporan tertulisnya itu. Laporan kepolisian. Terus, Nah, gimana tindak lanjutnya? tindak lanjutnya ketika saya membantu, saya akan membantu. Laporan polisi ini kalau membantu. Iya. Laporan polisi ini tahu nggak progresifnya gini? Progresnya menurut pengakuan Bapak Sucitno semua sudah dijalankan secara prosedur. Nah, ternyata waktu tahun 2020 bulan Oktoberan saya membantu beliau. Ayo Pak, kita ke Polda tanya bagaimana hasil akhirnya. Jadi selama ini 6 tahun dan ditanya-tanya gitu ya? Tidak. Dari 2014 ke Oktober 2020. Iya. Dan ditanya-tanya ke polisinya. Sudah pernah dapat laporannya kemana? Ke Mabes apa ke Polda? laporannya ke Polda Metro Jaya. Jadi nggak ditanya-tanya setelah di LP gitu ya? Sudah pernah ditanyakan, ya, katanya ada tersangkanya. Tetapi malah pengacaranya menghilang setelah minta uang banyak itu, namanya Pak Sutomo. Nah, akhirnya saya kok ada kecurigaan. Saya mengajak beliau ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah ketemu dan kaget bahwa laporan itu sudah dicabut sama yang bernama Pak Sutomo, sehingga di SP3 yang jadi beliau shock itu, padahal yang bersangkutan sudah dicabut kuasanya. Berarti kalau sudah dicabut kuasanya, Pak Sutomo tidak berhak mencabut laporan polisinya. Bahkan kalaupun mencabut harus dengan yang bersangkutan. Itu yang membuat Pak Sucitno sempat sakit. Saya tetap menyemangati Pak. Saudara hubungannya dengan Sutomo apa? Hanya teman aja Pak, hanya kenal. Iya, dikenalkan oleh seorang. Di warung, di kopi itu? Enggak, dikenalkan dulu di daerah Pancoran. Enggak lagi minum kopi, kafe apa? Enggak. Enggak, dikenalkan. Itu kok kenal gitu? Dikenakan katanya ini mohon dibantu karena beliau lagi ngurus tanah tidak selesai-selesai. Bapak advokat juga? Saya bukan advokat, tapi saya paham tanah karena saya kan kerja di yayasan, sering ngurus-ngurus tanah. Iya, jadi saya ketua yayasan Dharma di Surabaya, sering ngurus tanahnya yayasan. Jadi saya bukan maklar. bukan.
Saya bukan maklar. Profesi itu. Iya. Cuman saya sering Jadi jadi kasih orang negatif. Nah, terus Pak. nah, kalau dalam tanah itu mesti ada riwayat tanah, ya. Nah, akhirnya saya Saya begini. bertanya LP itu soal tanah saya tidak tahu. Baik. Soal LP itu aja. Udah lama nggak ditanya, ternyata dicabut Betul. laporan itu Betul. oleh kuasanya si pemohon ini. Betul. Pemohon tidak tahu. Betul. Katanya betul ya. Betul. Menurut Karang. Betul. Apa lagi? Dari tidak tahu itu, beliau minta bantuan ke pengacara. Dalam hal ini yang sudah saya temukan beliau. 2020 itu. Iya. Betul. Dan beliau sanggup membantu karena memang satu sudah sepuh, dua juga tidak punya keuangan. Beliau bantu. Yang sekarang sampai di sini saya diminta menjadi saksi. Itu aja yang kita tahu. Baik. Ya, selanjutnya saksi sudah tahu ini di SP3 ya. Iya. Yang saksi tahu dari keterangan Pak Sujitno ataupun yang lain, SP3 itu karena tidak cukup bukti atau demi hukum. Kalau informasinya dari Pak Sujitno dengan saya juga demi hukum. Demi hukum ya. Iya. Tapi demi hukum dengarnya ya. Betul. Kami ulang sedikit. Laporannya itu 2016 bukan 2014. Oh, iya. Nanti saksi kami tunjukkan nanti Baik, bahwa baik. di bukti kami itu 2016. Ya, SP3-nya juga 2016 bulan November. Pencabutan kuasa bulan September Jadi 2016. keterangan tadi, tahun tadi. Iya. Mohon maaf. Yang mana? Tahunnya yang betul ternyata 2016. Baik. SP3 juga 2016 ya. Nah, jadi saksi dengar dari Pak Suyitno bin Sukirno sebagai pemohon pra peradilan ini bahwa itu di SP3 karena demi hukum, Betul. bukan karena tidak cukup bukti. Betul. Yang betul yang mana? Jadi informasi dari beliau dan saya Beliau juga tanya siapa? Pak Sujitno ya bahwa dicabut itu batal demi hukum dan sepengetahuan saya kan search di Google ya bahwa ada pasal 32 pasal 132 ayat 1 ya yang berbunyi dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. Nah, saya tanya ke beliaunya Pak Sujitno, Pak itu dalam gelar perkaranya udah ada ahlinya. Wah nggak paham, setahu saya tidak ada. Nah, itu satu. Terus juga dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hasil saya searching di Google menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Nah di sini saya tanya juga belum ada tersangkanya. Oh, jadi pada saat SP3 itu belum ada tersangka ya? Belum. Oke, selanjutnya biar nggak panjang-panjang kalau udah siang. Setahu saksi kan saksi juga kan ikut mengurus ke BPN apa dan segala macam. Betul, betul. Yang dilaporkan itu karena sertifikatnya dipalsukan sehingga beralih kepada orang lain, atau sertifikatnya itu memang pernah dijual kepada orang lain. Sebagaimana saya yang aktif pernah ke BPN, bahkan saya yang ikut mengkonsepkan surat. Jawaban dari BPN sudah jelas. Nama dari awal itu adalah Pak Sujitno bin Sukirno. Baik waktu pertama turun sertifikat nomor 7, dilanjutkan SHM dengan adanya pemekaran berubah menjadi
maksudnya karena saya belum tanya, ini peristiwa yang dilaporkan. Iya. Apakah pemasukan atau karena itu dijual oleh orang yang tidak berhak? Kalau saya melihatnya ini, Karena saya melihatnya, saudara kan pernah melihat LP, iya, karena mereka iya.